Adegan sebelumnya, Hae-in terkejut dengan surat perceraian yang dibuat oleh Hyun-woo. Hae-in mengkonfirmasi apakah benar Hyun-woo yang membuatnya. Hae-in sangat berharap bahwa ini hanya jebakan yang ditujukan kepada Hyun-woo. Namun, pikiran itu terpatahkan oleh jawaban Hyun-woo yang mengatakan bahwa memang benar ia yang membuat surat itu. Hae-in bertanya sejak kapan ia membuat surat itu. Sebelum Hyun-woo menjawabnya, tiba-tiba saja Hae-in teringat saat Hyun-woo hendak memulai pembicaraan serius dengannya. Itu adalah saat Hae-in memberitahu Hyun-woo tentang penyakitnya. Hae-in pun memastikan hasil tebakan yang ada di pikirannya dengan bertanya pada Hyun-woo. Hyun-woo dengan perasaan bersalah menjawab itu benar. Seketika dunia Hae-in runtuh. Hae-in tidak menyangka selama ini ia telah dibohongi oleh Hyun-woo. Hae-in pun bertanya mengapa saat ini Hyun-woo hanya diam tanpa penjelasan. Alih-alih menjawab pertanyaan Hae-in, Hyun-woo dengan lirih mengatakan bahwa ia telah menemukan kunci gembok pasangan yang 3 tahun lalu mereka letakkan di jembatan. Hyun-woo mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun Hae-in yang terlanjur kecewa tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun dari Hyun-woo. Hae-in bahkan tidak memiliki tenaga untuk marah. Saat ini ia hanya ingin sendiri dan pergi menjauh dari Hyun-woo. Hae-in pun masuk ke dalam lift. Hyun-woo segera mengejarnya dengan membawakan sepatu Hae-in. Namun ia terlambat. Karena lift menutup sebelum Hyun-woo sempat memasukinya. Di dalam lift, Hae-in kembali mengingat seluruh perlakuan manis Hyun-woo terhadapnya belakangan ini. Ia masih tidak percaya orang yang ia yakini selalu ada di sampingnya. Orang yang ia percayai akhirnya mengkhianatinya. Saat pintu lift terbuka, Hae-in hendak berjalan keluar lift namun betapa terkejutnya Hae-in. Penyakitnya tiba-tiba kambuh. Ia terkejut dengan situasinya saat ini yang sedang berdiri di tengah jalan raya. Hae-in merasa benar-benar menyedihkan saat ini. Ia tidak tahu ini halusinasi ataukah situasi asli. Tak hanya hatinya yang kacau sekarang pikiran dan otaknya pun kacau. Dari kejauhan terlihat truk yang bergerak kencang menuju Hae-in. Hyun-woo dengan sigap menarik tangan dan memeluk Hae-in. Hyun-woo yang cemas setengah mati akhirnya memarahi Hae-in yang ceroboh. Hyun-woo mengajak Hae-in untuk balik ke hotel dan akan menjelaskan semuanya di sana. Namun, Hae-in tidak ingin mendengarkan apapun. Hae-in dengan putus asa mengatakan untuk tidak menyelamatkan dirinya jika hal itu terjadi lagi kelak. Hae-in pun menepis tangan Hyun-woo lalu pergi meninggalkannya. Saat Suchol dan Dahye menghabiskan waktunya di kamar, Suchol membicarakan tentang Hyun-woo. Ia yang penasaran sejak kapan Hyun-woo merencanakan perceraian dengan Hae-in. Lalu mulai curiga bahwa ada seseorang yang mendorong Hyun-woo untuk bercerai. Dahye pun menjadi penasaran dan bertanya siapa seseorang itu. Suchol menjawab itu kemungkinan adalah bibinya yaitu Beomja. Karena ia melihat bibinya dan Hyun-woo sempat berbicara serius secara diam-diam. Dahye pun merasa penasaran dengan yang dibicarakan antara Beomja dan Hyun-woo. Tentu itu sangat penting. Adegan saat ini memperlihatkan Hae-in yang sedang dilakukan prosedur pengobatan. Namun, keterangan dokter mengatakan bahwa jumlah sel darah putih Hae-in tidak mengalami peningkatan dan tindakan filgrastim juga tidak efektif terhadap pengobatan Hae-in. Dokter juga mengatakan bahwa saat ini yang dibutuhkan Hae-in hanyalah motivasi untuk bertahan hidup. Entah itu bisa harapan, hasrat, cinta, atau bahkan kebencian berjuang untuk mempertahankan hidup. Hae-in yang tahu kondisinya tidak ada perubahan, mulai putus asa dan hilang semangat hidupnya. Namun, Hyun-woo memohon agar Hae-in tetap mau mengikuti prosedur pengobatan untuk meningkatkan jumlah sel darah putih di Korea. Hae-in yang terlanjur kecewa dan sakit hati pada Hyun-woo, akhirnya mengatakan bahwa Hyun-woo pasti senang saat dulu mendengar dirinya akan segera meninggal. Hae-in pun berkata saat ini, sudah pasrah dengan keadaannya. Sudah tidak ada hal yang bisa diperjuangkan dalam hidupnya lagi. Ia hanya ingin pergi sendiri sejauh mungkin. Hyun-woo sadar saat ini Hae-in perlu motivasi untuk hidupnya. Tentunya cinta sudah tidak bisa ia gunakan. Satu-satunya jalan adalah dengan membuat Hae-in membenci dirinya sehingga ia memiliki motivasi untuk hidup dengan cara membalas perbuatan Hyun-woo. Hyun-woo lalu berlari mengejar Hae-in dan mulai memanasinya dengan kata-kata yang menyakitkan hati Hae-in. Hyun-woo berkata bahwa ia memang sudah tidak tahan lagi hidup bersama Hae-in. Dan ia sangat senang saat tahu bahwa Hae-in dalam kondisi sakit parah dan berujung kematian.
Hyunwoo juga membahas tentang surat wasiat Hae-in yang sangat ia inginkan bagiannya. Hae-in tanpa sadar mulai terpancing emosi. Ia tidak menyangka Hyunwoo orang seperti itu. Hati Hae-in mulai panas membara mendengar Hyunwoo mengutarakan isi hatinya selama ini. Hae-in akhirnya berkata apakah Hyunwoo bisa mengatasi amarahnya nanti. Hyunwoo membalas dengan membentak Hae-in sembari mengatakan lakukan saja jika Hae-in bisa. Sementara di Korea, Ketua Hong sedang berdiskusi mengenai permasalahan korupsi Pasong yang sedang berjalan proses penyelidikannya. Ketua Hong sangat khawatir akan dirinya yang menjadi sasaran kambing hitam. Para pimpinan lain ikut mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap proyek-proyek mereka yang sudah deal sebelumnya. Jika sampai kasus ini terangkat di media, maka perjanjian kerjasama dengan dana besar akan terancam batal. Suchol pun ikut memanasi Ketua Hong untuk segera mengambil tindakan kerjasama dengan Yoon Eun-seong sebelum Ketua Yong merebutnya. Dengan desakan semuanya, akhirnya Ketua Hong menyetujui kerjasama proyek resort dengan Yoon Eun-seong. Hae-in dan Hyunwoo akhirnya tiba di Korea. Hae-in melangkah ke depan dengan mantap tanpa menoleh ke belakang. Itu pertanda Hae-in mulai bangkit dari keterpurukannya mengenai penyakit ataupun cintanya yang telah dihianati. Hyunwoo di belakangnya hanya bisa memandangi punggung Hae-in dari kejauhan. Tidak sengaja ia akhirnya melihat berita mengenai perjanjian kerja sama resort yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kubu dari Eun-seong kini tengah membahas mengenai rencana mereka. Ketika proyek resort yang disepakati mulai dibangun, mereka akan mulai mengeluarkan senjata untuk menghancurkan keluarga Hong dengan mengirim mereka ke penjara serta merebut saham Queens. Bahkan masalah perceraian Hyunwoo nyatanya sangat membantu rencana mereka meluluh lantakkan keluarga Hong serta menyingkirkan Hyunwoo sekaligus. Ini yang dinamakan sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Di tengah kegembiraan semuanya, Chon Da-hye tampak terdiam. Adegan saat ini menampilkan seluruh keluarga Hong sedang membahas terkait kisruh keluarga akibat Hyunwoo. Seluruh keluarga Hong tidak menyangka Hyunwoo menusuk mereka dari belakang bahkan hendak menceraikan Hae-in. Ayah Hae-in memberitahu Hae-in bahwa Hyunwoo telah menyadap ruang kakeknya dan rekamannya dikirim ke kejaksaan. Ayah Hae-in pun mengatakan bisa melupakan masalah itu saat ini. Namun, kakek Hae-in tidak terima karena ayah Hae-in seolah menyepelekan masalah tersebut. Ayah Hae-in tidak habis pikir mengapa Hyunwoo malah ingin menceraikan Hae-in lebih dulu. Ia pun lalu mengatakan ingin menyelidiki apakah mungkin ada wanita lain yang menyebabkan Hyunwoo ingin bercerai dengan Hae-in. Hae-in dengan aura menyeramkan akhirnya membuka suaranya. Hae-in mengatakan untuk tidak menghalanginya dalam menghadapi perbuatan Hyunwoo terhadapnya. Hae-in akan menyelidikinya sendiri dengan menghadirkan tim audit. Ia akan menyelidiki semuanya termasuk melacak dana rekening Hyunwoo. Siapa saja yang ia temui. Dan apa rencana Hyunwoo setelah bercerai dengannya? Hae-in berkata dengan tatapan tajam penuh aura pembalasan dendam. Jika ditemukan penggelapan atau tindakan ilegal yang dilakukan Hyunwoo, maka Hae-in tanpa ragu akan melaporkannya dan mengajukan ganti rugi. Hyunwoo akhirnya bertemu dengan temannya yakni Yang Gi di seberang toko Jusong Tech 24. Hyunwoo memastikan sendiri bahwa toko tersebut tutup untuk selamanya dan akhirnya memahami situasinya semakin tidak terkendali saat ini. Yang Gi terus mengoceh mengenai masalah Hyunwoo dengan Hae-in dan memberikan beberapa saran untuk membantu Hyunwoo. Yang Gi berpikir bahwa Hyunwoo merasa putus asa dan takut akan amarah Hae-in. Ternyata apa yang dia pikirkan jauh meleset. Hyunwoo malah merasa kesal karena Hae-in tidak marah sama sekali, tapi justru Hae-in menangis yang membuat Hyunwoo merasa bersalah dan sedih. Yang Gi merasa Hyunwoo tidak seperti biasanya. Hyunwoo sepertinya menyukai Hae-in kini. Yang Gi pun menanyakan apa langkah Hyunwoo selanjutnya untuk menghadapi amarah Hae-in. Tentu saja Hae-in pasti akan melakukan pembalasan dendam terhadap Hyunwoo. Hyunwoo menjawab bahwa itulah yang diinginkannya agar Hae-in fokus membalas dendam padanya. Sehingga Hae-in memiliki motivasi untuk tetap bertahan hidup. Walaupun itu artinya harus mengorbankan dirinya untuk dihancurkan oleh Hae-in. Hyunwoo kembali ke kediaman Hong berencana untuk menemui kakek Hae-in. Ia dicegat oleh Suchol. Suchol lalu mencerca Hyunwoo dengan banyak pertanyaan. Suchol menanyakan mengapa Hyunwoo menyadap ruang kakeknya. Hyunwoo pun menepis tuduhan itu dengan mengatakan ia tidak melakukan hal tersebut. Suchol terus menghujani pertanyaan pada Hyunwoo.
Ia menuduh Hyunwoo merencanakan perceraian karena sudah muak berada di samping Hae-in. Namun akhirnya ketahuan juga saat ini. Lalu tiba-tiba terpikirkan olehnya. Apakah sebenarnya yang diinginkan Hyunwoo tak lain adalah hak waris? Suchol lalu dengan tegas mengatakan bahwa pewaris Queens hanyalah dirinya. Mendengar ocehan Suchol yang tidak berdasar itu, Hyunwoo pun tidak menghiraukannya. Suchol akhirnya membahas mengenai resort yang sudah ditandatangani olehnya. Sebenarnya ia berencana akan memberikan hadiah pada Hyunwoo jika kesepakatan tersebut berhasil ia dapatkan. Namun Hyunwoo selalu menghalanginya. Hyunwoo pun meminta Suchol untuk menghentikan pembangunan resort tersebut karena disinyalir akan mengalami kerugian besar. Hyunwoo sudah menyelidiki perusahaan konsultan dari tim Eng Seong sebelumnya. Sangat aneh. Karena disebutkan laba tahunan mereka 500 miliar tapi nyatanya hanya 89 miliar. Seharusnya Suchol melakukan uji validitas terlebih dahulu. Mendengar nasihat Hyunwoo yang selalu mencemaskannya, Suchol pun marah dan membentak Hyunwoo. Saat hendak bertemu Ketua Hong, Hyunwoo bertemu ibu mertuanya di depan kamar Ketua Hong. Hyunwoo pun meminta maaf pada ibu mertuanya karena membuat kesal semua keluarga. Ketika ia hendak bertemu kakek Hae-in, ibu mertuanya pun meminta Hyunwoo untuk tidak membawa ponselnya saat bertemu dengan Ketua Hong. Ketakutannya jika nanti Hyunwoo merekam semua percakapan di dalam seperti ia menyadap ruang Ketua Hong sebelumnya. Di dalam ruangan, Ketua Hong menanyakan apa yang dijanjikan oleh Ketua Yom pada Hyunwoo sehingga Hyunwoo berani mengkhianatinya. Ketua Hong bahkan tidak peduli mengenai surat perceraian yang Hyunwoo buat. Ia hanya ingin memastikan apakah dalam kasus penggelapan uang yang mengincar dirinya adalah Hyunwoo sendiri. Alih-alih menjawab pertanyaan, Hyunwoo malah menunjukkan foto-foto pada Ketua Hong. Hyunwoo menjelaskan orang yang berada di foto adalah Direktur Jo Hyun Myung yang menyetujui fail penggelapan Pasong. Dan di sampingnya bernama Wang Byeong-woo yang tak lain adalah pemimpin audit eksternal Queens. Mereka berdua berteman sejak kuliah. Jadi yang dimaksud Hyunwoo adalah keanehan yang terjadi di mana setiap tahunnya Wang Byeong-woo mengaudit mengapa baru menemukan masalah setelah 5 tahun berjalan. Ketua Hong pun bertanya apakah mereka sengaja melakukannya sekarang untuk mengincar dirinya. Hyunwoo menjawab bahwa Direktur Jo tidak melakukannya sendiri melainkan ia diperintah oleh seseorang. Hyunwoo juga menambahkan bahwa orang itu juga yang menyadap ruangan Ketua Hong dan menjebak Hyunwoo dengan meletakkan pemancarnya di ruang kerja Hyunwoo. Ketua Hong lalu menanyakan siapa dalang yang berani mengincar dan menjatuhkannya. Hyunwoo pun menjawab ia belum mengetahuinya. Seketika amarah Ketua Hong pun meledak. Ketua Hong merasa sia-sia karena mendengarkan semua bualan yang dibuat Hyunwoo. Tanpa mereka sadari, di balik lukisan yang terpajang, Eng Seong menyaksikan dengan tegang percakapan Ketua Hong dan Hyunwoo. Sebelum Hyunwoo menemukan dirinya sebagai dalang, Eng Seong pun segera mengambil tindakan lebih dulu. Ia segera menghubungi Direktur Jo untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Ibu Hyunwoo yang tiba-tiba merasakan perasaan cemas, lalu menghubungi ponsel Hyunwoo. Namun yang mengangkat adalah ibu mertua Hyunwoo. Seonhwa akhirnya membahas mengenai surat perceraian yang direncanakan Hyunwoo, dan menanyakan apakah ibu Hyunwoo mengetahuinya. Ibu Hyunwoo lalu menjawab bahwa wajar usia pernikahan yang masih muda itu pasti mengalami gejolak. Namun mereka sepertinya sudah mengatasinya. Ibu Hyunwoo pun meminta Ibu Hae-in untuk mendengarkan penjelasan mereka terlebih dulu. Ibu Hae-in membalasnya dengan mengatakan mulai saat ini untuk tidak menghalanginya memisahkan Hae-in dan Hyunwoo. Sementara itu, di depan tokonya, ayah Hyunwoo yang diberitahu oleh kakak Hyunwoo pun terkejut hingga hampir pingsan mendengar berita perceraian tersebut. Adegan saat ini memperlihatkan Ibu Hae-in yang sedang berbicara dengan Seulgi. Ibu Hae-in merasa kesal dengan Ibu Hyunwoo yang mengetahui masalah perceraian yang dibuat Hyunwoo. Dan tanpa merasa bersalah malah mengupload video yang menampilkan Hae-in saat berada di desa Yongduri. Seulgi pun menenangkan Ibu Hae-in. Tiba-tiba Beomja datang menanyakan kebenaran berita perceraian Hyunwoo dan Hae-in. Ibu Hae-in pun ikut menyalahkan Beomja yang selalu membela Hyunwoo. Beomja yang tidak terima dinilai memiliki penilaian buruk terhadap karakter seseorang. Akhirnya berujung menyindir Seulgi. Beomja mengatakan bahwa Seonhwa akan tertipu jika ada seseorang bertekad menipunya.
Beomja hampir saja membuat kesalahan jika saja ia tidak ingat yang dikatakan oleh detektif untuk tidak terburu-buru mengungkapkan identitas asli Selhi sampai ia memiliki bukti kuat. Ia juga harus mencari tahu tentang putra dari Selhi. Beomja yang cemas dengan kondisi kesehatan Haein akhirnya menanyakan keberadaan Haein. Karena frustasi, tanpa sengaja Beomja mengatakan bahwa Haein tengah mengalami kesulitan. Dan itu menarik perhatian Selhi. Selhi pun balik menanyakan apakah Haein mengalami kesulitan dan apa terjadi sesuatu pada Haein. Beomja dengan kesal mengatakan tidak. Hanya saja Haein gila kerja jadi ia harus istirahat. Haein yang melihat Hyunwoo baru pulang, akhirnya memberitahu Hyunwoo bahwa ia sudah menandatangani surat cerai. Namun, untuk waktu dan bagaimana ia menyerahkannya, Haein yang akan mengatur. Haein juga memastikan akan mengusir Hyunwoo tanpa ampun. Hyunwoo menuruti kemauan Haein tanpa perlawanan. Ketika Haein hendak masuk ke kamarnya, Hyunwoo mencegahnya dan meminta agar Haein menjaga jarak dengan Yoon Eun-seong. Hyunwoo curiga dengan motif Eun-seong mendekati Haein dan Suchol karena dengan mudahnya membantu dan memberikan investasi besar pada Haein dan Suchol. Selain itu, Hyunwoo juga mengatakan bahwa ia sempat memberikan rekaman kamera dashboard dari insiden tempat berburu ke perusahaan pemulihan data yaitu Jusong Tech 24. Berdasarkan kamera dashboard mobil miliknya yang ia parkir di seberang Jusong Tech 24, Hyunwoo melihat Eun-seong mendatangi perusahaan tersebut dan tidak lama pemiliknya menghilang serta tokonya pun ditutup. Haein yang mendengar penjelasan Hyunwoo pun menepis kecurigaan Hyunwoo. Kemungkinan Eun-seong juga merupakan klien sehingga ia mengunjungi perusahaan tersebut. Dan kalaupun Eun-seong menyembunyikan sesuatu di belakangnya, Haein tidak akan semudah itu dibodohi olehnya. Hyunwoo mengatakan bahwa dirinya sebelumnya telah berhasil membodohi Haein. Seketika Haein terdiam dan menyadari hal tersebut benar adanya. Hyunwoo lalu meminta Haein untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Esoknya, Haein berubah total. Ia mengubah pola makan dan gaya berpakaiannya, hingga seluruh karyawannya bingung dengan perubahan drastisnya. Sekretaris Na berkata jika bosnya berpakaian mewah, itu tandanya suasana hati bosnya sedang tidak baik-baik saja alias dalam kobaran amarah. Mendengar hal tersebut, seluruh karyawan menjadi was-was akan perubahan mood bosnya itu. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan bosnya marah. Tidak lama tim audit yang dipanggil Haein untuk memeriksa seluruh dokumen milik Hyunwoo pun datang menggeledah. Seluruh bawahan Hyunwoo pun bingung. Apa yang terjadi di antara kedua bos besar mereka hingga tampak ketegangan di antara keduanya. Untuk mengurangi ketegangan yang ada, Sekretaris Hyunwoo dan Sekretaris Haein pun berencana merubah jadwal bos mereka masing-masing agar tidak saling bertemu. Namun, sebagai gantinya mereka menjadi perantara dalam berkomunikasi terkait perusahaan. Hyunwoo yang berniat mentraktir seluruh bawahannya untuk makan sushi pun dicegah oleh sekretarisnya. Sekretaris Hyunwoo yang mengetahui bahwa Haein juga akan berada di tempat yang sama, akhirnya menyarankan untuk makan yang lain. Namun, upayanya tidak berhasil. Dalam perjalanan menuju lift, Sekretaris Hyunwoo dan Sekretaris Haein terus berkomunikasi untuk mengetahui posisi bos mereka masing-masing guna mencegah keduanya bertemu di lift yang sama. Sayangnya, upaya mereka berdua tidak berhasil. Haein dan Hyunwoo beserta bawahan masing-masing akhirnya bertemu di depan lift yang sama. Tampak ketegangan terpancar dari wajah semuanya. Haein memulai pembicaraan yang memancing Hyunwoo untuk membalasnya. Haein meminta laporan analisis terkait kasus yang ditangani oleh Hyunwoo yang berulang kali kalah. Haein juga meminta Hyunwoo mencari cara untuk memperbaikinya. Hyunwoo juga meminta agar Haein bersikap profesional tidak melibatkan perasaan pribadi dalam meninjaunya. Haein pun menjawab bahwa ia sangat profesional dalam bekerja. Hyunwoo pun bertanya apakah benar seperti itu karena ia tidak pernah tahu. Haein dengan nada menyindir mengatakan bahwa ketidaktahuan Hyunwoo itulah yang menyebabkan ia selalu kalah dalam kasus-kasus yang Hyunwoo tangani itu. Hyunwoo yang merasa dipojokkan pun terdiam. Haein pun masuk ke dalam lift meninggalkan Hyunwoo. Para pimpinan kini sedang cemas karena sepertinya mereka tertipu oleh Direktur Jo. Karena hasutan, mereka berdua menjaminkan saham mereka di pasaraya Queens demi berinvestasi pada perusahaan bioteknologi baru NSFA. Yang ternyata itu hanyalah jebakan.
Sedangkan Direktur Jo kini sudah berada di bandara hendak meninggalkan Korea. Ia telah banyak mendapatkan keuntungan. Jadi ia akan melarikan diri. Yun Eng Seong yang penasaran dengan kondisi kesehatan Hae-in, menyuruh orang untuk menyelidiki di kediaman Hae-in. Akhirnya ia menemukan surat rekam medis Hae-in yang sudah dirobek sebelumnya. Seketika Eng Seong mengingat saat ia bertemu dengan Hae-in dan tidak sengaja melihat sebotol obat di tas Hae-in. Ia juga teringat ketika Hae-in terlihat tidak baik-baik saja saat akan bertemu dengan tim Hersina. Eng Seong pun penasaran. Ia menghubungi seseorang untuk menyelidiki ke rumah sakit Sungmin, tempat Hae-in berobat. Sementara itu, Hyun Woo juga menyelidiki orang yang ada di foto dengan melacak jam tangan yang dikenakannya. Suchol kini tengah belajar mengendarai sepeda, dan tak sengaja terjatuh. Ibu Suchol yang kebetulan baru datang, lalu menghampiri Suchol dengan khawatir dan memarahi Dahye karena tidak melarang Suchol. Suchol yang sudah tidak tahan akan segala larangan ibunya, akhirnya emosinya pun meledak. Suchol ingin melakukan hal-hal yang dulunya dilarang keras oleh ibunya, dan itu ia lakukan demi anaknya. Sebagai ayah, ia ingin mengajari anaknya sendiri melakukan berbagai aktivitas seperti bermain sepatu roda, mengendarai sepeda dan aktivitas lainnya yang dulunya dilarang oleh ibunya. Mendengar pengorbanan dan semangat Suchol untuk anaknya, membuat Dahye merasa tersentuh. Dahye tiba-tiba mengangkat teleponnya. Ternyata itu dari petugas apartemen di Manhattan yang meminta Dahye untuk datang langsung menandatangani kontrak. Adegan saat ini memperlihatkan Hae-in yang terus menyelidiki dan memantau aktivitas Hyun Woo. Berdasarkan informasi Sekretaris Na, bahwa Hyun Woo selalu berada di taman atap gedung dan terus memanggil nama Yongsuk, yang tak lain adalah nama binatang rakun yang dikarang Hae-in dahulu. Hae-in tak percaya. Hyun Woo sangat bodoh mempercayai karangannya hingga kini. Di sisi lain, ayah Hae-in pun ikut menyelidiki dan memantau aktivitas Hyun Woo. Berdasarkan informan yang selalu mengikuti Hyun Woo kemanapun, tidak ada hal tercela yang Hyun Woo lakukan. Hyun Woo malah tampak menyedihkan dengan melakukan aktivitasnya sendirian. Seperti bermain bisbol, makan di rumah makan tiap hari dan berlari sambil bernyanyi menyedihkan di malam hari. Hyun Woo juga selalu memberi cemilan pada Aeong, yaitu kucing liar yang sering ia jumpai dalam perjalanan pulang. Bahkan ponsel Hyun Woo tak luput diretas oleh informan tersebut. Isi foto di ponsel Hyun Woo hanya ada Aeong dan foto Hae-in dengan bermacam gaya yang tentunya itu tidak diketahui Hae-in. Ayah Hae-in yang awalnya berpikir bahwa ada wanita lain yang membuat Hyun Woo ingin bercerai dengan Hae-in, kini malah merasa kasihan pada Hyun Woo. Ia tidak habis pikir mengapa Hyun Woo ingin bercerai dengan anaknya. Hari ini hasil audit sudah keluar. Hasilnya mereka tidak menemukan penggelapan dana apapun pada dokumen kantor Hyun Woo. Bahkan mereka melacak rekening Hyun Woo. Berdasarkan pelacakan rekening Hyun Woo, ia termasuk orang yang hemat. Namun, Sekretaris Na mengatakan Hyun Woo belakangan lebih sering menarik uang tunai yang cukup besar untuk berbelanja di Moulin Rouge, yang tak lain adalah toko bunga. Hae-in pun menelusurinya. Berdasarkan temuan Sekretaris Na, Hyun Woo hari ini menarik lagi sejumlah uang untuk membelikan bunga ditujukan pada seorang wanita bernama Kim Min-ji. Kali ini Hyun Woo tertangkap basah. Hae-in tidak ingin membuang waktunya. Hae-in pun segera bergegas ke tempat wanita yang bernama Kim Min-ji. Namun, Hae-in sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini jauh dari bayangannya. Ternyata Kim Min-ji adalah salah satu karyawannya di Pasaraya Queen. Ibu wanita tersebut meninggal dan dari keterangan Kim Min-ji sendiri bahwa Hae-in lah yang mengirimkan sejumlah uang tunai dan memberikan karangan bunga padanya. Ternyata Hyun Woo melakukan semuanya atas nama dirinya. Saat Hae-in hendak pulang dari rumah duka, ia bertemu dengan Hyun Woo yang baru saja datang. Hae-in mengatakan mengapa Hyun Woo melakukan semua itu. Hae-in pun tidak bisa menutupi rasa jijiknya terhadap Hyun Woo yang ia rasa tengah berpura-pura baik. Hae-in pun mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan perbuatan Hyun Woo yang sengaja meninggalkannya di saat ia sekarat. Bahkan jika ingatannya menghilang nanti, ia tidak akan sudi memaafkan dan akan terus membenci Hyun Woo sampai mati. Hyun Woo hanya bisa terdiam. Kata-kata terakhir Hae-in yang diingat oleh Hyun Woo adalah agar dirinya diam saja tanpa melakukan apapun dan di saat Hae-in menyuruhnya pergi maka dia harus pergi meninggalkan Hae-in. Malamnya,
Hae-in ada janji makan malam dengan Yun Eun-seong. Mereka membahas mengenai persyaratan dari tim Hersina. Walaupun Hae-in merasa sedikit aneh dengan persyaratannya namun ia tetap menyetujuinya. Hae-in yang tidak ingin berhutang budi terlalu banyak pada Eun-seong, akhirnya menanyakan apa yang bisa ia bantu untuk Eun-seong. Eun-seong akhirnya mengeluarkan senjatanya. Ia mengatakan keinginannya agar Hae-in menceraikan Hyun-woo dan menerimanya sebagai pengganti Hyun-woo. Hae-in begitu terkejut dengan permintaan Eun-seong yang di luar konteks pekerjaan. Hae-in akhirnya merasa kali ini Eun-seong sudah melewati batas. Hae-in yang terlanjur tersinggung, mengatakan tidak bisa menikmati makan malam bersama Eun-seong. Ketika hendak meninggalkan restoran, Hae-in tiba-tiba hampir terjatuh dan tampak tidak baik-baik saja. Ia pun membuka tasnya hendak mengambil obatnya. Namun, ternyata obatnya berada di tangan Eun-seong. Hyun-woo dan temannya kini sedang membahas asal-usul Yun Eun-seong. Dan dari temannya, ia baru mengetahui bahwa ada hal yang mengganjal mengenai kematian orang tua angkat Eun-seong. Orang tua angkat Eun-seong dikatakan mabuk dan mengalami kecelakaan hingga menewaskan mereka. Namun, anehnya berdasarkan pengakuan orang terdekat, kedua orang tua angkat Eun-seong bukanlah T.I.P. peminum alkohol. Hyun-woo pun terdiam mendengar informasi tersebut. Banyak dugaan yang ada di kepalanya kini. Yun Eun-seong kini tengah berjalan dan mematikan lampu di kediaman Hong. Namun, ia mendengar langkah kaki yang menguntitnya dari belakang. Betapa terkejutnya saat melihat orang tersebut. Ternyata itu adalah Mo Seul-hee yang tak lain adalah ibu kandungnya. Seul-hee akhirnya menampakkan sisi aslinya di sini. Walaupun awalnya Yun Eun-seong masih marah dengan ibunya yang mencampakkan dirinya 30 tahun yang lalu. Namun, berkat strategi ibunya yang mendekati keluarga Hong dan memperdaya keluarga tersebut, kini hanya tinggal menunggu waktu. Mereka akan memiliki seluruh aset Queens dan kediaman Hong pun akan menjadi milik mereka. Yun Eun-seong pun meminta ibunya segera bertindak untuk memuluskan rencana mereka menghancurkan keluarga Hong. Seul-hee akhirnya memberikan ketua Hong beberapa dokumen termasuk paspor di dalamnya. Berniat meminta ketua Hong untuk melarikan diri. Seul-hee mengorbankan dirinya di depan ketua Hong. Dengan mengatakan bahwa dirinya yang akan menanggung semua tuduhan penggelapan dana perusahaan. Bahkan di penjara pun ia akan menggantikannya demi ketua Hong. Mendengar hal tersebut, membuat hati ketua Hong tersentuh. Bahkan seluruh keluarga Hong tidak ada yang bertindak sejauh ini demi menyelamatkan dirinya dari tuduhan penggelapan dana. Hyun-woo yang hendak pulang ke rumah dalam kondisi hujan, tak sengaja melihat Hae-in yang berjongkok memberi makan Aeong. Hyun-woo pun memanggil nama Hae-in. Namun, adegan setelahnya membuat Hyun-woo terkejut. Ternyata penyakit Hae-in kambuh lagi. Ia tidak mengingat mengapa ia bisa berada di sana. Bahkan ingatan Hae-in menjadi sangat kacau. Ingatan Hae-in mundur kembali saat sebelum ia berangkat berobat ke Jerman. Sehingga ia lupa akan Hyun-woo yang menceraikannya dan ia lupa akan kebenciannya terhadap Hyun-woo. Hyun-woo merasa sangat takut dan sedih melihat kondisi Hae-in yang semakin parah. Ia pun menangis dan meminta maaf pada Hae-in. Hae-in yang melihat Hyun-woo menangis tanpa sebab lalu memeluk Hyun-woo. Tangis Hyun-woo semakin deras sederas hujan yang turun. Saat mendengar Hae-in mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Hyun-woo, mereka akhirnya berpelukan di tengah hujan.